Karena nopo mawon kita nyembah, kita ngabekti, kita manekung dan lain sebagainya. Tanpa adanya duga niku patung, duga niku bangunan sing gede, duga niku kayu sing gede, ati ora bakal mantep. Masalahnya nopo? Bangunan ciptaannya saja sebesar ini. Apalagi yang membuat, nikulah kepercayaan orang Jawa. Rahayu Pak Darno, Rahayu, sugeng sonten. sonten nggih. Nggih, langsung kemawon nggih Pak. Menawi niki pertanyaan kula niki nggih rada ekstrim Pak. Terus sadurunge kula nyuwun ngapunten, menawi pertanyaan kula niki nggih sedikit berbau ekstrim lah. Nggih. Ya. Nek pertama niki Pak Darno, kula badhe tangkut terkait dengan Ka'bah ya. Sejarah asal mula Ka'bah itu kan dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya bernama Ismail. Nggih. Padahal sebelum itu kan belum ada Islam masuk. Nggih. Dan sekarang Ka'bah dinamakan Baitullah atau bisa dikatakan rumah Tuhan bagi saudara-saudara kita yang muslim. Nah, itu sejarahnya gimana Pak Darno? Terkait dengan Ka'bah itu dulu bisa dijelaskan lebih detail. Dulu kan dibangun sebelum adanya Islam. Sekarang diaku oleh umat Islam sedunia. Monggo. Bisa terengipun sing sonten pinanggihan malih. Ampun iki mawon pitaring rahayu slamet, pinaring rezeki ingkang kathah, kesehatan, tentrem keluarganipun. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dimati, rahayu ingkang pinanggih. Juga pertanyaan kalau wau bahwa Ka'bah adalah tempat suci yang saat menika dimiliki umat Islam ingkang letakipun wonten ing Mekah. Nah, tanglet sejarahipun, karena sejarah niku yang menyejarahkan pun juga setelah adanya itu baru menulis sejarah. Jadi lek tanglet sejarah setiap tiang itu ada pedoman masing-masing. Versinya beda-beda. Versi masing-masing. Bagi orang yang tidak sepaham, yang tidak seversi dengan pemahaman orang lain, ya tolong jangan marah. Dan tolong jangan membenarkan, karena yang membenarkan pun ya orang ngerti sejarah Ka'bah niku terus pundi. Nggih. Wedi lek teng Jawa sebelum ada bangunan sing segi 4 ten Mekah nika, tiyang Jawa niku pun percaya entene Ka'bah. Ya. Ning Ka'bah tiyang Jawa niku panggonane mboten teng Mekah. Ya. Ka'bah tiyang Jawa niku di antara dada dan antara kemaluan. Nggih. Nikulah sing dimaksud Ka'bah. Makanya lek tiyang Jawa niku gak trimo nyebut Ka'bah, lan nyebute Ka'batullah. Nah, Ka'bah dibangun sebelum Islam ada. Bahkan konon ceritane sing bangun niku Nabi Ibrahim kalih Nabi Ismail. Pertanyaane ngeten. Sinten ta waktu niku sing nate ketemu Nabi Ibrahim? Sinten to sing waktu niku ketemu Nabi Ismail? Mergi ngeten, sejarah niki mlebet ten ngene kepercayaan Islam, termasuk ditulis ten Quran. Ngaten. Lah Quran niku ditulis sakbare Kanjeng Nabi Muhammad niku kapundhut. Niki masalahe. Nek tanglet sejarah itu sepundi to sebenarnya? Sejarah niku ya ora ono sing bener, sejarah niku ya ora ono sing keliru. Contohnya ngeten mawon nggih. Kados ten Ngimbang, umpami wonten salah setunggalipun tempat ingkang disakralkan, napa contohnya tempat disakralkan? Napa sendang? Napa gunung? Napa kuburan? Gunung. Nah, gunung ya. Nggih. Gunung niki seadanya niku tertulis dulu napa setelah gunung ada baru ditulis?
Setelah Gunung Adang ya, baru ditulis. Terus setiap penulis dan setiap pengarang cerita niku, apakah sesuai dengan adanya gunung niku? Ngoten. Jadi hanya seberapa keanehan yang ada gunung lah yang tertulis. Tapi kalau keseluruhan nggak mungkin. Ka'bah pun juga seperti itu. Enten versi malih. Sebenarnya Ka'bah niku mboten tentang Mekah, Ka'bah niku teng Yordania. Di kota namanya kota Ka'bah. Nah, di kota Ka'bah itulah diceritakan bahwa disitulah Nabi Ibrahim pernah singgah. Nah, karena singgah di sana waktu itu gunung yang ada di pinggir di kota Ka'bah niku meletus. Makalah digambarkan teng Al-Quran surat Al-Fil bahwa yang berterbangan itu adalah serpian-serpian batu, tapi teng Quran ditulislah menyerupai burung ababil. Dan disitu dirangkaikan juga utawi wonten malih yang namanya Raja Abroha terusipun nunggang gajah badhe ngrusak Ka'bah, diserang kali manuk ababil dan pasukan dari Raja Abroha pecah sedaya. Napa tiang-tiang sing maca kitab niku berpikir kira-kira dari serpian batu niku kanan niku mboten karena burung ababil. Bisa sampai saat menika napa ta burung ababil? Apakah itu bukan filosofi? Apakah itu bukan gambaran? Lah namanya gunung dari lava yang pecah dan berterbangan. Jadi siapapun yang kena batu itu ya pasti mati. Dan setelah itu karena Ka'bah yang bangunan yang ada di kota Ka'bah itu hancur, maka Nabi Ibrahim mencarilah tempat yang cocok waktu itu untuk peribadatan, ditemukanlah di kota Mekah. Nah, di kota Mekah waktu niku niki cerita malih makanya saderenge bagi yang seversi apakah itu kebenaran? Sebenarnya ya bukan. Apakah yang tidak seversi, apakah ini kesalahan? Kalau kesalahan ya buktikan dulu. Maka ditemukanlah bangunan yang segi 6 di betul kota Mekah, di pinggiran kota Mekah, sing teng pinggir bukit-bukit niku wau. Nah, dari situlah maka Nabi Ibrahim berencana untuk merubah tatanan menyembah di kota Mekah niku. Kenapa Nabi Ibrahim kok berusaha untuk menata tatanan sing teng kota Mekah niku? Karena pada saat niku tiang-tiang Mekah, tiang-tiang Arab niku, tiang-tiang jahiliyah, orang yang tidak tahu tentang Tuhan. Nah, buktinya apa? Kalau enggak di situ tuh orang-orang jahiliyah, enggak orang-orang kafir, enggak mungkin di situ diturunkan agama. Maka di mana negara yang tidak pernah dituruni agama, yaitu tiang-tiangnya sing pun tumoto, sing pun gadah kapitayan, sing pun gadah ketuhanan, termasuk Jawa. Makanya Jawa ora duwe agama. Orang-orang yang dituruni agama berarti orang-orang yang sudah tidak benar cara menata hidupnya dan cara berketuhanannya. Maka sampai diturunkan Nabi sebenarnya untuk pencerahan pada orang-orang yang jahiliyah atau orang-orang yang masuk pada zaman kebodohan itu. Nah, dari situlah dirubah. Tapi apa yang tidak bisa dirubah terus ya itu tatanan ibadah sampai saat ini. Itulah cara menyembah orang-orang jahiliyah dahulu yang sampai saat ini tidak boleh dirubah, yaitu di mana? Di saat akhir dari puncak haji. Nah, ini pun pirang tiang sing ngoten ku paling-paling ya isane gelo niki adalah penistaan, ini adalah dan sebagainya. Makanya yang lu berpikirlah, karena orang-orang yang beragama itu adalah orang-orang yang bermasalah di mentalnya. Kalau nggak ada masalah di mentalnya, nggak mungkin mencari Tuhan. Jadi jenengan yang ningali yang beragama, wah iki wong suci dan lain sebagainya. Bukan, itu adalah orang-orang yang penuh dengan masalah dengan dirinya dan hatinya sendiri. Sebenarnya ngoten. Makanya sampai berani menggambarkan Tuhan itu begini, Tuhan itu meminta yang begini, Tuhan itu membenarkan yang begini.
kok ngerti rasanya Tuhan. Ini gitu. Nah, karena itu sudah dianggap adalah salah satu syarat rukun dimasukkan dalam ajaran agama. Pertanyaannya ngeten, Nabi Ibrahim itu belum ada Islam. Nabi Ismail pun juga belum ada agama Islam. Kenapa orang-orang Islam itu kok mengikuti ajaan atau ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Nah, ini yang perlu dipertanyakan malih. Kenapa perjalanan Nabi Ibrahim kalian Nabi Ismail itu dimasukkan dalam tataran ajaran Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad ya mbak tidak pernah melakukan itu? Apakah karena saking apike perilaku Nabi Ibrahim? Apakah saking apike perilaku Nabi Ismail kok sampai dia menjadi panutan orang Islam? Paling-paling mungkin jawabannya hanya satu-satunya Nabi Ibrahim lah yang menemukan tentang ketuhanan. Dari mana sumbernya? Waktu itu Nabi Ibrahim pernah menghancurkan berhala-berhala. Ya. Karena wong zaman biyen itu udah nyembah patung, maka disisakanlah berhala yang paling besar supaya untuk membantah tuduhan bahwa yang menghancurkan berhala-berhala kecil adalah berhala yang paling besar. Niki pun juga pembenaran untuk orang-orang yang beragama itu sendiri sebenarnya. Ngeten. Biar artinya ngeten. Timbang nyembah sing cilik gak apa salah mendingan nyembah sing gede ta. Karena dengan yang besar itulah di dalam hati kita juga terketuk bahwa kebesaran atau keakbaran Tuhan itu loh. Ngeten. Dadi ora kok Nabi Ibrahim niku nyisakno patung sing gede ben kok raja sinten Namrud waktu niku bareng di sidang, saya tidak menghancurkan berhala-berhala yang menghancurkan ya berhala yang paling besar. Buktinya dia masih memegang perkul. Mboten ngoten. Niku lah bahasa pembenaran niku. Karena nopo mawon kita nyembah, kita ngabekti, kita manekung dan lain sebagainya. Tanpa adanya duga niku patung, duga niku bangunan sing gede, duga niku kayu sing gede, ati ora bakal mantep. Masalahnya apa? Bangunan ciptaannya saja sebesar ini. Apalagi yang membuat, nikulah kepercayaan orang Jawa. Itulah kepercayaan orang beragama. Mboten dianggap musyrik sirik ngoten Mbak Tarno. Nah, sing ngomong musyrik sirik sinten? Apakah Tuhan mempunyai hukum musyrik dan sirik? Ngoten. Mulane tiyang Jawa niku nek sembayang teng gunung. Nek sembayang teng Serut Gede niku sebenarnya bukan nyembah gunung atau batunya, tapi menyembah ciptaannya ini loh. Ciptaannya mengagumkan sebegini besarnya. Nggih. Sak pinter-pintere wong ilmune belajar kitab, sak pinter-pintere wong dengan ilmu kecerdasan pikirannya, apakah mampu menciptakan gunung? Apakah mampu menciptakan pohon yang besar itu? Niki gak yang maha, gak mungkin. Nggih. Maka karena kita mencari Tuhan itu begitu sulitnya. Di sini ada ciptaannya, ya sudahlah kita mendekatkan diri pada ciptaannya dan kita mengagumi ciptaannya wajah seperti ini. Apalagi yang membuat, itulah tujuan orang Jawa. Jadi orang kok nyembah watu atau nyembah kayu. Betul loh. Lah pertanyaannya orang-orang beragama ini nyembah apa? Kalau ngomong Tuhan, dudono Tuhan itu sapa? Betul saged ta? Nggih. Paling-paling dengan membangun bangunan yang besar dinamakan masjid. Setelah jadi bangunan ya disembah bareng-bareng, apa ya ora nyembah watu? Kira-kira ada relip-relip tengajing sing diukir tulis Arab nika saking kayu, apa ya ora nyembah kayu? Kalau menyembah Tuhan, tunjukkan Tuhanmu itu siapa? Ngoten lho. Sinten sing wani sampai saat ini ngomong tentang Tuhan itu keberadaannya dan seperti apa Tuhan itu? Sapa niku bukan karena kemantapan hati mawon. Napa mboten ngoten? Karena Tuhan itu satu, Tuhan itu akad. Ya, Tuhan itu ada di mana-mana. Kenapa nek nyembah ora gelem nang WC atau nunggone kakus kok mboten kok milih bangunan? Kenapa? Harus mencari tempat-tempat yang seperti itu, suci. Apakah dengan kesucian itu bukan kesucian kita sendiri? Karena kita itu hakikatnya suci, yang mengotori itu kita sendiri. Ngerti?